Ibaratnya gini ya, mantan suamiku tuh punya Oke, kayak punya mobil ya kan. Iya. semuanya. Aku Ah. kerja kan namanya kita kerja kan mau menikmati hasil kita sendiri. Benar. Aku beli ya katanya dia beli rumah kek. Ya, Oke. beli rumah kan di Mojokerto maksudnya. Oh gitu. Jadi tinggal Di suaminya Mojokerto. ikutin sana suamimu. Gitu. Ah, Dan itu nggak ada mau ngalah. padahal Nggak ada yang mau ngalah. padahal ya udah kita cari uang buat diri kita sendiri ya Mbak ya. Betul. Ya saat itu pada akhirnya kita memutuskan perceraian. Ya mungkin karena tempo hari itu ya itu tadi aku Sama-sama bisa ego. cari, dia juga bisa cari dan mertua pun ya mendukung mungkin ya. Untuk bisa itu. Ya, tapi tempo hari itu ya ibarat kan apa ya? Gimana? Ya udah gitu aja. Ya. Lo diem, Sel. Ya aku gak tahu siapa yang mau opening. Oke guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati. Lu jadi diem kayak gitu kenapa? Coba ini kita shooting lagi. BTW tentang segmen kita yang kemarin ya. ya. Sebelum Vina, kita kan bahas tentang parenting. Ya dong. Oh, yang parenting Nikita Willy sama ya. Sama siapa itu? Siapa? Aku lupa lagi. Damis. Oh iya, Madamis, benar-benar. Damis kan? Ya, parenting VOC sama Iya, VOC sama Nikita Willy kan. Iya. Parenting Gen Z lah ibaratnya. Parenting Gen Z yang lemah lembut, gemulai kayak gitu. Ya, dan kita sekarang lagi kedatangan temen gua yang dari kemarin-kemarin pada saat di Jakarta ya bener ya. Lu tegang banget anjir. Pengen banget kita ngobrol di sini dan akhirnya alhamdulillah bisa kesampaian sekarang. Thank you Kak Rizka udah datang ke studio Relung Hati. Iya, satunya. Lu tegang banget anjir sumpah. Lu gak kayak biasanya banget. Santai, Mbak, santai. Tegang banget ya. Baru ini gue masuk kamera. Aduh, biasanya gak pernah record. Enggak. Yang lainnya. Nah, lupakan. Apa sih? Ya enggak record biasa, kayak misalkan Maksudnya nge-vlog dan lain sebagainya. Nge-live gitu. Iya. Dan lu sama Anak gue. Oke. Siapa namanya? Loli. Loli nggak nervous kan? Loli santai banget loh kayaknya. Loli kelas berapa sih? Tadi? 3. Kelas 3. Mau kelas 4 ini berarti ya? Lu loh sih guys. Sumpah. Berarti usiamu berapa Loli? 9. 9 tahun. Oke. 9 tahun kelas 3 SD. Ya udahlah. Yuk. Ini relax aja santai aja kayak ngobrol tadi. Lu ngobrol tadi kan juga relax kayak gitu kan, gitu loh. Santai aja kali. Ya kan. Oke. Nah, untuk berikutnya kita mau bahas apa Sevin? Aku mau tanya dulu sih Mas. Dulu berarti punya Loli atau melahirkan Loli di usia berapa Mbak? 24. Oh serius? Berarti 1 tahun pernikahan langsung punya alhamdulillah jadi, dikaruniai ya. Menikah itu di bulan Februari, hamil di bulan Maret. Nikah di bulan Februari, hamil di bulan Maret. Oh, Eldin kayak antara Maret April lah ya. Maret April. Lahir ini Januari. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Lahirnya Januari, berarti langsung ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Kebetulan lagi masa subur kan. Oh. Masya Allah. Iya, biasanya gitu kalau subur. Seger. Jadi lu nikah tahun berapa, Bro? 2014. 2014. Lahir ini 2015. I see. Jadi pada saat usiamu berapa? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Lu pada saat itu mikir apa nikah di usia 23 tahun? Lu udah mentok gitu. Enggak. Maksudnya mentok dalam artian udah bosen lah main-main sendiri gitu, pengen ada pasangan yang gitu. Sebenarnya itu mau nikah di Desember 2013 saat itu kan. Cuman gue undur.
Oh, malah diundur. Iya, mantan gue yang minta cepet-cepet. Oh, apa itu waktu itu pertimbangannya yang bikin aku nikah muda aja deh gitu. Iya. Ya itu apa? Dari operator minta tolong lebih dekat. Dia cinta kali ya. Oh. Ya biasa lah ya kalau misalnya. Tapi kok lu kayak gak yakin gitu ngomong kayak gitu? Usianya dia itu kan udah tua juga. Terus selisih berapa sama lo? dia selisih 6 tahun sih. Selisih 6 tahun. Tapi jadi, idealnya loh sebenarnya 6 tahun itu udah bagus loh, ideal loh. Maksudnya cowoknya 6 tahun lebih tua daripada ceweknya itu udah bagus sebenarnya. Gitu kah Mas? Tapi iya. Aja biar puas. Iya. Sebelum menikah itu kelihatannya kan kita udah akur-akur, udah ya dia melihatkan dirinya bahwa dia tuh baik lah. Oke. Nggak nyangka ya setelah menikah terus aku hamil ya kan mungkin terlalu cepat punya anak kali ya. Oh bisa jadi. Iya mungkin gitu ya. Jadi kita belum waktunya punya anak. Ya. Oh mentalnya belum waktunya mungkin ya kayak gitu. Mentalnya belum. Tapi udah dikasih rezeki. Tapi banyak loh yang pengen. Itu pacaran berapa lama sebelum nikah Mbak? Hampir setahun. Oh cepet ya? Iya pacaran. Cepet loh lu pacaran. Sat. Iya. Ya apa Chef? Tapi emang gitu sih Mbak cowok. Gampang berubah. Gampang bosan atau gampang berubah? Gampang bosan, gampang berubah udah biasa itu. Ya itu mantan mutok sih Chef. Kan Mbaknya juga kan. Aku enggak kok Chef. Pasti nggak ada yang percaya. Jadi semenjak nikah itu dia di Mojokerto, aku di Surabaya. Oh orang Mojokerto. LDR berarti. LDR. Long distance relationship ya kan. Satu relationship. Kan ini apa namanya relationship, jadi saling mendoakan gitu. Kok long distance? Ya kan long distance jadi. Ya karena dia kerjanya di Mojokerto kan. Oh iya, enggak dia enggak nyambung Mbak, ada biarin aja dia. Berarti ketemu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, terus kadang dia pulang 2 minggu sekali gitulah. Ya, gitu. Sampai ini lahir. Ya itu. Tapi berjalan berapa tahun nih? Kalau boleh ngomong. Pernikahanku cuma 4 tahun sih. Udah lama sih. Iya. Kayak sih 4 tahun, hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun. Oh berarti emang masa-masanya segitu sih kayaknya. Masa-masa kayak berat gitu loh. Iya, 3 tahun, 5 tahun itu ya Mbak ya. Jadi lu dari setelah kita ngomongnya setelah pisah itu sampai sekarang lu masih belum membuka hati lagi atau belum memilih seseorang lagi gitu? Belum. Oh udah pisah berapa lama tapi Mbak, maaf? Dari 2020 awal. Oh 4 tahun. Oh masih baru lebih. Sih ya? Iya 4 tahun. Ya masa-masa agak sulit itu emang. 4 tahun 5 tahun maksudnya kan banyak ini sih, banyak problematika gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau mau diceritakan ya sebenarnya itu masalahnya apa sih? Nah ya. Kita sebagai Sevina sih, sebagai anak yang muda. Apaan? Kenapa aku? Oh ya dia berarti sadar dia udah tua ya, apa masalahnya? Masalahnya itu apa sih? Ya konflik lah biasa rumah tangga. Oh enggak kan maksudku dipikir ada pihak ketiga atau apa? Nah kategorinya aja. Apakah ekonomi? Seperti itu ya. Oh sepertinya seperti itu. Kalau misalkan ekonomi tuh aku sama dia ya oke ya. Masih stabil lah ya. Stabil. Karena dulu waktu menikah itu kita biasa. Setelah menikah itu kita naik. Jadi sama-sama punya mobil. Dia punya mobil sendiri, aku punya mobil sendiri. Wow. Jadi masing-masing tuh punya gitu. Jadi emang perekonomian tinggi ya? Tapi ya itu tadi. Berarti nggak diuji terkait ekonomi ya sebenarnya? Nggak. Jadi ya itu yang terhalang di mertua. Kan apa aku bilang. Oke guys, jadi di segmen sebelumnya kita juga sempat bahas soal alasan nikah muda, mertua sama gitu-gitu. Bita ya itu, sama Kak Bita ya. Iya kan, benar Mbak, emang itu berarti apakah waktu itu tinggal sama mertua atau gimana Mbak itu? Kalau dia di sana ya tinggal sama orang tuanya, aku di sini tinggal sama orang tuaku juga. Jadi lu sendiri-sendiri gitu? Iya. Ya karena dia kerja di Mojokerto. Oh, aku di Surabaya kan dulu. Oh iya betul. Oh berarti sampai menikah itu masih LDR? Masih LDR. Nah semenjak. Tapi kan lu punya rumah sendiri. Iya. Yang sekarang lu tempatin. Iya. Iya. Tapi
Ya itu tadi, karena dia jauh, jadi dia tinggal sama orang tuanya. Aku juga tinggal sama orang tuaku. Ya, intinya sama-sama nggak mau melepas pekerjaan kayaknya. Betul. Oke. Berarti waktu itu pasti udah sama-sama ngerasa kerjaannya udah mapan, jadi akhirnya sama-sama nggak mau ngelepas pekerjaan gitu ya. Waduh. Terus di samping itu ya mertua ikut campur lah. Ya semenjak kita mau punya ini, mertua ikut campur. Ngapain? Punya ini, beli ini dulu aja gitu. kan ibaratnya gitu. Emang susah sumpah emang. aku nggak bisa komen apa-apa sih kalau soal ini. Jadi ibaratnya gini ya, mantan suamiku tuh punya kayak punya mobil ya kan, semuanya. Aku kerja kan namanya kita kerja kan mau menikmati hasil kita sendiri. Benar. Aku beli ya katanya dia beli rumah kek. Ya. Oke. Beli rumah kan di Mojokerto maksudnya. Oh gitu. Jadi tinggal di suaminya Mojokerto. ikutin sana suamimu. Gitu. Dan itu nggak ada yang mau ngalah. Padahal nggak ada yang mau ngalah. Padahal ya udah kita cari uang buat diri kita sendiri ya Mbak ya. Betul. Benar. Samping itu kan anak juga masih kecil. Mumpung anak masih kecil kita ya ngumpulin lah. Iya, nabung tapi buat pendidikan. Nabung, pada saat tahun 2020 ini ya, aku ngomong lu duit banyak-banyaknya loh, Riz. Iya. Iya kan? Gue tahu itu loh soalnya. Berarti iya, maksudnya kayak lu jadi mikir bahwasannya gue nggak butuh dia, gue masih bisa hidup kayak gitu. Atau gimana lu pemikiran pada saat itu? Ya saat itu pada akhirnya kita memutuskan perceraian. Ya mungkin karena tempo hari itu ya itu tadi aku sama-sama bisa ego. cari, dia juga bisa cari, dan mertua pun ya mendukung mungkin ya untuk bisa itu. Ya tapi tempo hari itu ya ibarat kan apa ya, gimana? Ya udah gitu aja deh. Berarti ya dikat kayak gitu. Berarti perpisahannya bukan karena orang ketiga, bukan karena ekonomi, tapi karena ego. Sebenarnya aku itu disuruh ke sana. Ya Mojokerto itu. Cuman lu nggak bisa ninggalin buat kerjaan di sini juga gitu. Lu juga ada keluarga di sini juga kan pada saat itu. Ya, I know. Emang ya ego tuh susah ya guys ya. Ya agak sedikit berat sih, tapi memang katanya nih, aku banyak baca artikel bahwasanya semakin wanita itu semakin sukses atau semakin memiliki karir yang bagus, ya kan. Nah, itu semakin susah diatur. Bener gak sih? Dan aku boleh, maaf ya Mbak ya, aku boleh nebak zodiak nggak? Ini nebak zodiak lagi ya kan. Oke guys, kita tiba di nebak zodiak lagi. Akan menebak zodiak lagi. Nah, ini penasaran nih ya kan. Oke. Virgo. Bukan. Apa? Oke, bentar. Satu lagi. Apa kamu mau nambah lagi? Sagittarius. Bukan. Apa? Libra. Wah. Oh my god. Kamu Libra juga? Libra. Wah. Libra apa? Oktober atau September? Oktober. Kamu apa? Aku September. Tapi Libra itu termasuk keras nggak sih sebenarnya orangnya? Iya sih kayaknya. Kalau aku baca sih ya lembut sih orangnya. Iya, emang sebenarnya tuh lembut. Iya, sumpah Mas. Libra itu susah jatuh cinta. Real. Sulit jatuh cinta, kalau udah disakitin ya sudah. Gitu. Iya. Iya. Kita nggak pernah mikirin sakit hati. Memang sih bener ya. Iya bener. Jadi kayak gitu. Gak usah gitu. Kayak gak usah gitu. Aduh, aku agak sedikit speechless ini. Tapi ngomong-ngomong nih, dari kita bahas tentang apa namanya flashback hubungan lu, nggak apa-apa ya ini ya. Jadi kalau misalkan nggak begitu bisa dijawab nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Jadi sampai dengan sekarang masih hubungan nggak sih? Nggak. Serius? Kemarin itu adiknya sih yang chat. Adiknya chat aku nanya kabar dia. Aku jawab aja. Ya baik. Terus dia suruh main ke sana. Aku bilang ya kamu lah yang kesini, aku bilang gitu. Udah pokoknya gitulah. Oke, berarti kalau si adiknya mau ketemu sama ayahnya gitu gimana? Setelah perceraian tuh pernah ketemu lagi atau enggak? Pernah. Ini diajak ke sana pernah juga. 1 minggu di sana, cuman aku ambil dah itu aja. Sering berarti ya, berarti sering. Dulu, sekarang ini udah enggak. Akhir-akhir ini udah enggak. Tapi waktu
maaf ya Mbak ya, tapi waktu awal perceraian tuh sempat tanya nggak adik yang kayak ayah kemana atau gimana gitu-gitu? Mungkin karena aku kebiasaan LDR kali ya. Oh jadi dia kayak nggak peduli gitu. Jadi gitu. kayak ya udah nggak ada yang berbeda. Tapi ya, kurang kan lebih usianya semakin besar nih, dia paham nggak sih tentang itu semua? Kira-kira sekarang gitu? Kalau ini gimana nak? Nggak paham. Nggak paham tentang pembahasan kita kayaknya. Tapi masih, tolong jangan sih. Tapi kan, enggak sih, nggak pernah tanya-tanya tentang papanya tuh nggak pernah. tapi masih bertanggung jawab nggak? Maksudnya kayak ke Masih anaknya dong ada. pasti. Enggak. Sebenarnya kalau kita tuntut bisa ya. Bisa. Iya. Oh enggak. Enggak sama sekali. Hah? Enggak sama sekali. Jadi dulu dari mulai pisah itu sampai sekarang enggak ngasih sama sekali maksudnya? Pernah. Terakhir itu bulan Februari kemarin. Februari tahun lalu. Oh, Februari tahun lalu. Iya, terakhir itu. Sampai detik ini nggak kasih lagi. Dipikir lu udah mampu emang, Riz? Memang dia minta anaknya di sana. Oh, kalau mau dikasih. Iya. Tapi waktu itu belum bisa ya. Tapi waktu bisa ding. Waktu perceraian tuh hak asuh jatuh ke tangan aku. Tapi udah clear ya masa lalu. Dong, maksudnya udah pisah, udah clear maksudnya. Belum gantung. Udah clear. Gila. Lama nggak sih ngurus kayak gitu tuh? Cepet. Wah. Jadi yang penting ada duitnya ya? Iya, cuma 3 bulan kok. Lama sih itu. Enggak sih, itu hitungannya cepet sih. Ada yang bertahun-tahun loh. Iya. Oh iya kah? Iya, itu ribet banget sih urusannya. Wow. Mungkin karena ada gonogini. Kalau ini ya, kan gonogininya kan dibawa sendiri-sendiri. Iya betul sih, betul. Sebelum nikah apa ada perjanjian pranikah Mbak waktu itu? Perjanjian apa? Pranikah? Enggak ada. Enggak. Tapi ini diangkat nggak apa-apa ya, Rizka? Ini kan nggak ada paksaan sama sekali nih. Maksudnya cerita ini diangkat nggak apa-apa buat teman-teman relung hati ini. Kalau misalkan ada kisah yang sama dan lain sebagainya, biar bisa jadi inspirasi lah, maksudnya kayak gitu. Gitu sih. Iya boleh lah. Tapi pernah kayak berat gitu maksudnya. Tapi pernah nyesel nggak sih Mbak? Maksudnya ya entah itu menyesal karena udah menikah atau menyesal udah melakukan perceraian, atau pernah ada penyesalan nggak? Enggak ya? Enggak. Karena lu udah kayak kesel banget sama dia sama keluarganya, dan itu nggak cocok kayaknya, udah bener ya? Iya memang udah nggak cocok. Dan terus buat apa dipertahankan kayak gitu kan? Udah yang terbaik kok. Ya, kalau yang kita putuskan ini memang udah yang terbaik. Oke. Daripada bertahan lebih seorang sakit. Libra ya. Nggak pernah kita menyesali apa yang kita lakukan. Apa yang kita putuskan nggak pernah menyesal. Karena yang kita pikirkan itu udah mateng. Oke. Benar, real. Nih para Libra di luar sana nih sama nggak sama pernyataan mereka? Nanti bisa komen ya di sini. Karena logonya Libra itu kalau nggak salah timbangan, bener nggak sih? Iya. Betul. Jadi makanya mereka nimbang banget. Semua itu kita pertimbangkan dulu. Setelah ini jalannya kemana? Nah, jadi pasti akan analis banget ya, terus sampai putusannya itu mateng gitu ya, Mbak. Betul. Jadi ketika ngelepasin ya udah gitu kan. Ikhlas. Ikhlaskan, relakan. Ya. Yang bukan milik kita ya udah biarkan. Luar biasa. Tapi anak lu cantik loh, serius. Iya dong, mamanya cantik kok. Kayak gitu. Boleh nggak aku peluk gitu? Maksudnya bukan mama, maksud lu. Ya tahu. Kalau misalkan bercanda. Tolong disensor. Merah ya mukanya. Aku lihatnya lucu gitu soalnya. Bikin sendiri. Iya dong, benar, bikin sendiri. Udah siap nikah ya, Mbak ya, harusnya ya. Oke. Tapi Loli nggak pernah tanya-tanya tentang itu semua gitu. Enggak. Dia jawabannya singkat padat guys, sumpah guys. Loli cewek cool. Loli bintangnya apa, coba tebakan? Enggak tahu lah, masih kecil kan. Apa zodiaknya Loli? Capricorn. Oh, Capricorn. Capricorn. Aquarius. Oh, Aquarius. Iya. Aquarius Januari. Iya, Januari akhir. Aquarius Januari akhir. Kalau Januari awal itu apa sih, Chef? Capricorn. Oh, Capricorn. Jadi beda tipis ya, Capricorn sama Aquarius. Iya. Emang karakternya juga kayak gitu, Aquarius? Apa? Ya, sama kayak Capricorn? Gitu. Enggak.
cool gitu, nggak begitu banyak ngobrol. Aquarius tuh sebenarnya friendly. Sumpah, mungkin karena dia masih kecil aja kan. Iya, betul. Sebenarnya dari tadi juga dia ngobrol sih sebenarnya. Iya kan. Kalau misalkan di depan kamera dia pinter sih memang. Kayak misalnya singkat dan padat gitu. Oh, gitu kah? Dia nggak mau diperpanjang lebih jauh gitu katanya. Tertutup. Iya, tertutup. Oke, ini ngomong-ngomong nih Rizka. Kemarin aku ngeliat di status kamu, di story kamu nih, ibumu baru meninggal ya. Iya. Ya, almarhum ibu kamu. Jadi lu beneran sendiri di rumah? Iya. Jadi lu cuma sama adikmu, sama Loli aja? Gila, bertiga cewek semua anjir. Sama waktu gue tinggal di Jakarta juga. Oh iya, bertiga juga cewek semua sih. Iya. Apa sih Mbak yang bikin kuat sampai sekarang? Maksudnya banyak kan berarti bertubi-tubi gitu kan? Sebenarnya ya nggak gampang ya, nggak mudah jadi aku. Oh iya. Nih bawang nih udah nih. Loli nanti ya. Pasti salah satunya yang bikin kuat Loli. Betul. Di sisi nggak mudah sekali. Tapi dia di rumah gitu asik nggak sih, menghibur lu nggak sih? Jadi kayak temen ya, karena anak apalagi cewek juga. Udah gede juga. Gitu. Nongkrong yuk gitu. Shopping yuk. Kemana-mana, gitu. kemana-mana berdua sama dia udah. Oh ya, sampai kesini tadi kan lu ngomong kan? Karena adekku kan itu dia sibuk sendiri udah. Iya kan udah dewasa juga toh. Dia udah sibuk sendiri, udah main sendiri. Apalagi dia udah lulus kan ya? Udah lulus. Gemes banget Loli emang. Iya. Kayak adikku. Pengen gua peluk tapi nggak boleh sih. Yang udah usia 9 tahun soalnya. Ya kan. Takutnya nanti baper. Apaan? Males banget baper sama aki-aki. Ya. Tapi setelah semua ini trauma nggak sih Mbak, atau masih punya pikiran kalau nanti mau coba lagi, atau udah trauma atau trauma apa nih? Ya trauma buat menjalin hubungan lagi maksudnya. Mungkin kalau udah waktunya ya oke. Tapi semenjak selama ini aku masih belum sih. Belum ya? Masih belum feeling sama siapa gitu. Oh iya, tapi gua berarti tahu dia bukan soalnya. berarti trauma ya. Berarti iya. Oke, berarti masih mau mencoba lagi, cuman emang belum ketemu aja gitu ya. Oke. Dia lagi seneng usaha sih sebenarnya. Ya nggak sih? Lu lagi seneng pengen bikin usaha-usaha kayak gitu kan? Betul. Iya kan? Tapi emang lebih triggernya lebih ke situ gitu loh. Tapi emang sih kayak obat paling penting buat ngilangin sakit hati itu kerja keras, sibuk. Kerja keras. Apanya? Lu kerja gimana sih kerja keras? Hah? Lu di grup aja slow respon. Eldin gimana, boleh komentar? Apa? Kenapa bawa-bawain di grup? Kan yang penting hasil kerjaku nyata. Wah. Emang kalau rame di grup berarti hasil kerjanya nggak nyata kan? Enggak. Wah. Yang penting kan hasilnya ya Mbak ya. Oke. Buat apa banyak ngomong ya Mbak ya? Oke. Betul. Munculkan stiker yang kemarin Din. Munculkan stiker. Oke. Gue juga sepakat sih sama lu. Kayak misalkan kita lebih enak bikin usaha, membenahin diri semuanya. Ya lu kan udah ada anak nih ya kan. Ya udah, siapa lagi kalau misalkan yang lu carikan selain dia gitu, pewaris tunggal ya kan. Katanya lu juga nggak pengen bikin lagi gitu misalkan untuk sekarang kan. Tapi gue boleh tahu nggak sih lu sama gue selisih berapa sih sebenarnya? Lu berapa sih? Gue 94. Lu 9 berapa? Gue 91. Anjir, selisih 3 tahun. Seriusan? Selisih 3 tahun. Enggak kerasa. 91. 91. Siunya apa sih 91? Coba cari dong. Aduh. Tapi emang semangat gitu loh. Apa kambing. Namanya? Kambing. Oh, kambing, serius. Oh, iya. Bagus sih di tahun ini harusnya. Oh ya? Gitu. Dari tahun 2023 kan bagus. Bagus. Naga gitu bagus. Oke. Tapi anjing kemarin bagus. Oke. Tapi maaf ya Mbak, tanya ya. Kayak tapi udah pernah coba buat memulai hubungan lagi? Pernah, tapi gagal. Yang lu waktu di Jakarta itu? Ada, tapi serius? Gagal. Ya yang lu sempet cerita di Jakarta itu tuh. Lu waktu di Jakarta kemarin, ya kan? Iya. Nggak jadi itu? Nggak jadi. Apa yang bukan jodoh kali ya? Mungkin karena kita ini udah pengalaman, rata-rata kalau kita udah berpengalaman kayak gini tuh, apalagi udah ada satu ya, atau jadi kita lebih fokus udah pawang, itu, kan? Lebih fokus itu ini deh, dicuan ya. Tapi emang kayaknya bener loh Mas, kayak ya apalagi yang mau dicari kan? enggak, I mean kayak
cewek-cewek Libra, Prilly. Oke, Prilly kan salah satu Libra betul, kan. betul, Jadi kayak emang kayaknya cewek-cewek Libra tuh ditakdirkan buat nggak fokus sama cowok, ya nggak sih Mbak? Betul. Susah banget buat jatuh cinta itu. Real Oke. guys. Jadi kalau misalkan kita kenal sama apa cowok ya, Gampang ilfeel. iya, Iya kan? Gampang ilfeel. Serius. Iya, gampang Jadi ilfeel. jadi lu punya temen cowok yang agak sedikit lama kontak-kontakan sama gua aja berarti? Yang banyak, nggak nyambung, maksudnya yang nyambung, sering nyambung gitu. banyak. Serius? Iya, yang sering nyambung Oh, banyak. kalau sering nyambung banyak ya mungkin ya. Tapi yang klik, deket dan lain sebagainya, pengen ke arah sana itu kayaknya susah. Gitu berarti. Iya, Karena karena pasti ngerasa kayak ada hal kecil dikit aja gitu kayak udah langsung ilfeel. Iya, bahkan kan? bahkan ada yang ini sekarang ini ada dia di Papua kan. Oh, jauh banget anjir. Dia itu dulu juga kerja di trading. Oh. Sekarang Oke, dia oke. di BUMN di Ah. Papua sana. Oke. Ya itu dia mau Tapi asli Surabaya. asli Surabaya. Aslinya dia memang Papua. Oh. Cuman dia tinggalnya di sini, rumahnya di sini, Surabaya. Gitu. Jadi lu buat sekarang yang lu pandang adalah masa depan, intinya gitu. Lu Iya. nggak istilahnya yang cari percintaan yang minyi-minyi dan lain sebagainya, whatever kayak gitu ya berarti. Nggak penting kayaknya. Nggak penting anjir, sumpah. Betul banget. Oke. Lu gitu juga nggak sih, Sef? Enggak, lu masih bucin lu mah. Gue lihat masih Ya bucin itu, lu mah. Libra tuh kan susah jatuh cinta, tapi sekali jatuh cinta tuh pasti kayak all in kan Mbak. Kalau kita udah all in. kalau udah kita ini dimainkan ya, ya aduh udah kita udah merasa dia tuh nggak penting. Iya benar, karena Nggak makanya penting. that's why Mbak Rizka ya. Mbak Rizka kan 1 tahun pacaran, diajak nikah langsung oke, karena ya itu udah cinta. Jadi kayak logikanya tuh nggak jalan kalau udah cinta. Tapi kalau terus-terusan di treat kayak gitu terus akhirnya jalan lagi logikanya. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau udah cinta susah jatuh cinta, tapi kalau udah cinta wise all in bro. Oke. Cari cewek Libra berarti di sini semua ya, buat teman-teman yang pengen di all in kan, ya kan? Tapi ya itu sih, Libra tuh emang egonya tinggi. Iya. Tapi mungkin bukan karena zodiaknya juga, tapi mungkin karena ya balik lagi kayak kata Mas Yobin tadi. Cewek kalau udah mandiri, udah bisa apa-apa sendiri tuh. Kalau cowoknya nggak ada gunanya buat apa? Iya. Betul. Nah, tuh dia buat para cowok ya kan. Fungsional sekarang lebih penting daripada soal ganteng. Iya, benar. Ganteng aja nggak cukup, Mas. Benar. Lu harus tebel. Nggak harus tebel juga. Atau misal kayak ya nggak lu bisa. harus jadi pekerja keras. Benar. Pekerja keras, Hardworking. bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, hard work, bertanggung jawab dan juga istilahnya mapan. Ganteng belakangan berarti sekarang. Helpful lah. Kalau misalnya lo nggak bisa kontribusi dalam uang ya dalam hal lain gitu kan. Ya, yang penting effort lu ada kayak gitu. Benar. Buat yang nggak apa namanya nggak ada effort dan apa namanya yang pengen dinafkain sama cewek ya kan, berarti jangan cari yang Libra ya, tolong ya. Daripada lu sakit hati malah. Aku mau tanya juga sih yang bikin penasaran, parenting apa yang Rizka pakai buat anaknya gitu, apa yang sama Loli. Iya buat Loli gitu, kayak apa yang tipikal semuanya tuh harus disiplin, kayak maksudnya jam segini sampai segini gitu-gitu, atau yang tipikal terbuka kayak ya udah kita kayak temen aja gitu. Iya, semuanya ya kayaknya aku atur dia karena dulu kan selama sama neneknya Dia itu takut sama lu kalau lu marah gitu atau gimana? Ya harus takut dong sama orang tua. Masa iya berani? Maksudnya nggak kalau misalkan gue sama ibuku kan kayak ya kayak temen lah, ibuku itu nyantai banget, sumpah nyantai banget. Tapi sama ayahku gue takut banget beneran. Belum dia ngomong, aduh gue udah gini. Tapi kalau misalkan ibuku udah ngomong, gue paling nurut sama ibuku. Ya kalau aku sih selalu bilang sama Loli ini, nah kalau misalkan ada kita orang tua lagi ngobrol, tolong jangan ikut campur. Wah, betul ini. Jangan ikut campur, jangan ikut ngobrol juga, jangan iseng. Ya itu. Keren. Seru. Tapi sering cerita Loli gitu, kayak cerita soal sekolahnya. Iya, kalau sekolah sering. Ma tadi aku ini, misalkan ada temennya nakal ya. Nah, aku tadi dipukul sama temenmu. Wah, aku bilang bales. Nah, iya betul, jangan betul. mau kalah. Sekarang ini udah bales dia kalau misalkan dipukul.
Karena kan kalau yang balas orang tua kan yang mukul anak kecil kan, nggak bisa kan orang tua. Jadi kamu aja yang balas gitu. Iya sama kayak adikku juga kayak gitu.